rasa itu saya sudah sampaikan tadi, Budi, Iya, yang kalau menurut iya, saya, iya. saya nyapa teman kita nih, yang satu orang yang laki-laki orang Batak yang itu tidak sempat hadir, seandainya hadir, ya mungkin kita bisa sharing. Tapi itulah yang saya bilang tadi itu, kalau Pacina Siri itu, ya kalau ada teman yang mengalami kesusahan, entahkah dia sakit, entahkah dia apa, nah kita harus sama membantunya, membantu atau meringankan bebannya. Nah itu yang Berat, dimaksud Siri Napace, kalau menurut saya. berarti ini, iya, Kalau Bulu berarti, Sibatang barangkali sudah tahu, Budi. iya, yang tadi Bapak Aji sempat itu, apa, yang Bulos Batang tadi itu, yang bambu, apa? Iya, Bulu Sibatang. Ini ada saya anu ya di kolom chat, silakan dibaca kembali. Jadi apa inti-inti yang kita diskusikan. Jadi kalau misalnya kita kekuatan konteks sosial kultural yang kita pilih itu apa tadi? Abulusi Batang atau Sirit Apache? Yang mana? Satu aja. Oh ya. Nanti ya satu aja. Nanti Bapak Ibu uraikan di mana letak titiknya yang sejalan dengan pemikiran KHD. Ya, dibuka kembali, baca-baca kembali apa pemikiran KHD, lalu diseiringkan dengan makna yang dikandung dari Sirit Napaci misalnya. Ya, itu. Kemudian nanti bagaimana aktualisasinya, bagaimana penerapan yang Bapak Ibu bisa lakukan nanti di kelas. Ya, seperti apa dalam penguatan misalnya konsep budaya Sirit Napace itu. Ataukah seperti Ibu Minarti kemarin kontes kekuatannya dia ambil Bu Minarti Mapatabe ya? Iya, Pak. Nah, itu kan di situ. Nanti Ibu cari dalam hal apa budaya Mapatabe ini sejalan dengan pemikirannya KHD. Cari di mana titik temunya. Nah, kemudian nanti bagian terakhir Bapak Ibu seperti apa penerapannya yang Bapak Ibu nanti lakukan di sekolah di dalam menebalkan budaya ini. Mungkin Bapak Ibu misalnya ada pembiasaan kalau lewat di depan guru jalan, badan dibungkukkan, ada mau diminta duduk dulu dan sebagainya. Jadi silakan dicari Bapak Ibu seperti apa yang penerapan sehingga muncul itu sikap Mapatabe dalam dirinya anak-anak menjadi pembiasaan, menjadi budaya positif. Oke, jelas ya? Siap, Pak. Iya, oke, silakan lanjut. Ya mungkin ini sering jadi mungkin dilaksanakan di sekolah-sekolah, kegiatan kita sehari-hari, cuma mungkin kita tahu yang mana hubungannya dengan kayak seperti tadi Sirin Apache, kaitannya dengan KHD, yang penerapannya di sekolah bagaimana, mungkin selama ini mungkin kita sering lakukan, cuma kita tidak tahu yang mana sebenarnya yang yang kita lakukan selama ini, yang ada hubungannya dengan KHD, dengan Sirin Apache. Nah itu yang mungkin perlu kita cari bersama, bagaimana jalan keluarnya. Menurut kita, Bu Minati, bagaimana pendapat tak? Iya. Kalau ada yang saya sudah baca ini, Pak, salah satu pemikiran KHD itu kan sikap gotong royong. Jadi kalau Abulosi Batang itu sudah sangat cocok dengan pemikiran KHD. Kemudian menurut Bapak tadi bahwa Sirit Napace itu juga solidaritas atau sikap merasa sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, begitu mungkin Pak Di. Iya, kalau saya lihat ini ada juga pemikirannya KHD yaitu solidaritas atau kebersamaan. Jadi mungkin sudah sejalan itu. Jadi sisa kita mencari referensi atau membaca kembali bagaimana Sirit Napace itu atau Abulosi Batang itu sesuai dengan pemikirannya KHD. Cari-cari dulu ini.
Kalau Ibu Linda bagaimana, Ibu Linda? Mungkin cocoknya itu kalau kerjasama yang dilakukan selama ini oleh peserta didik kita, mungkin cocoknya itu Bulus Sibatang kayaknya. Bulus Sibatang kan bersama-sama. Iya, cocok itu melakukan Pak. satu- Iya. Bergotong Iya. royong toh. Bisa dijadikan contoh. Iya. Ya, bisa dijadikan contoh mungkin bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah mungkin. Atau anu juga Ibu Mungkin Minarti, pemanfaatan lahan kosong. Biasanya kan ada di sekitar kelas atau di sekolah lahan kosong. Bagaimana anak-anak bisa membuat lahan kosong itu menjadi lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, Ibu Minarti. Jadi mungkin mereka bisa bergotong royong bersama teman-temannya begitu. Bagaimana kita ya Pak Sahril? Ya, kalau menurut saya tergantung dari apa yang dikatakan Ibu Linda tadi itu, bahwa anggaplah mungkin di sekitar sekolah kita atau di depan kelas kita ada tanah kosong, kita mungkin bisa melihat situasi dan kondisinya. Apakah yang bisa kita lakukan di lahan itu? Apa cocoknya? Jadi untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut, tentunya kita harus mendiskusikan dengan teman-teman atau rekan-rekan kita apa yang cocoknya. Misalnya saja, tanah kosong itu bisa digunakan untuk tempat sampah atau pembuangan sampah. Biasanya kan kita gali lubang, artinya lubang besar untuk membuang sampah, kemudian setelah kering atau sudah banyak kering baru dibakar. Nah, kemudian di sisi lain bisa juga tanahnya kita manfaatkan dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Contohnya mungkin tanaman-tanaman yang berupa obat, bisa ditanam di situ. Jadi tergantung kebutuhannya kita, kebutuhan di sekolah itu. Apa kira-kira cocoknya di lahan itu yang kita bisa manfaatkan. Saya kira seperti itu dulu untuk dari saya, Bu. Tabe, ku tambahkan nih Pak Sahrirdi. Iya. Mungkin begini Bu Minarti, kenapa kita memilih bergotong royong? Karena ketika bergotong royong itu tidak terjadi di lingkungan sekolah saja, dan itu juga pembuatan pemanfaatan lahan kosongnya. Di situ Ibu Minarti kita bisa dapat juga budaya pembiasaan. Karena ketika biasa anak-anak melihat lahan kosong untuk dimanfaatkan menjadi lahan produktif, bisa jadi dia juga bisa memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumahnya. Jadi ini sifatnya berkelanjutan Ibu Minarti. Jadi ini sebuah pembiasaan, budaya pembiasaan. Seperti itu mungkin. Itu anuku saya iya, kita iya. Ya, saya pikir tidak ada masalah juga, karena kalau kita berbicara masalah pembiasaan, apa yang biasanya dilakukan anak-anak di sekolah itu, biasanya kan dia bawa ke rumah, dia bawa ke lingkungan. Iya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi kekuatan konteks sosiokultural yang kita ambil di sini, ini saja Pak Bulus Sibatang, kan ada 3 itu yang harus kita sepakati hari ini untuk dibuatkan PowerPoint. Yang pertama itu apa kekuatan konteks sosial kultural daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Berarti di situ kita mengambil Bulus Sibatang. Ya, yang sesuai. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Yang itu kita ambil gotong royong kemudian di gotong royong itu kita ini
Pemanfaatan dibagi nih gotong royong apa saja yang ada di sekolah atau di masyarakat yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita secara kontekstualnya. Oh iya. Iya. Karena di sini saya lihat bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan, berarti yang sesuai nyatanya yang biasa dilakukan anak-anak kita. Yang nyata, iya. Iya, baik itu di lingkungan sekolah mungkin maupun di masyarakat. Karena ini sebagai anggota masyarakat juga. Apa-apa biasa itu Pak, biasa di daerah tak yang prinsip gotong royong selain pemanfaatan lahan misalnya. Kalau termasuk gotong royong mungkin itu kalau membantu ketika ada bencana begitu mencari sumbangan, bukan bergotong royong itu, tolong menolong. Ketika saling itu biasanya kan ada musibah. Tadi solidaritas. Ya, kebersamaan. Iya, Sirip Napace masuk di situ mungkin di. Oh iya, Sirip Napace, iya. Masih tegang Kak. Kalau di sekitar sekolahku iya. Belum saya lihat di situ orang itu gampang sekali dibuat bangun rumah karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar tukang. Oh, berarti cocok nih fondasi saja mau uang, langsung saja memanggil warga. Makanan saya lihat nasiapkan. Jadi banyak sekali saya lihat jadi tukang di situ. Ya, bergotong royong juga itu. Iya, Bulu Sibatan ini namanya juga itu. Membersihkan lingkungan sekolah apalagi. Iya, jadi kalau di tempat tinggal saya, kalau Bulu Sibatan yang mungkin selama ini yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan tempat saya tinggal, saya kan tinggalnya di pesisir. Jadi biasanya saya lihat ini di pesisir pada waktu dia mau memperbaiki anunya itu, ini fakta juga nih, perahunya mau dinaikkan ke darat. Nah, kadang-kadang itu dipanggil sesama teman-teman nelayan atau warga sekitar situ dipanggil untuk membawa naik perahunya untuk bisa diperbaiki atau dicat atau bagaimana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kalau Bulu Sibatan. Nah, contoh di tempat tinggalnya saya. Bisa juga terus, mungkin di dalam kelas Pak Di, termasuk itu kerjasama atau bagaimana itu kalau anak-anak berdiskusi menyelesaikan berarti kalau menurut saya kalau di kelas itu biasanya kan kita anak-anak memberikan tugas atau kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok itu sama dengan halnya yang kita lakukan sekarang. Dalam pembagian kelompok itu terkadang kita sudah bagi mungkin sampai 3 kelompok dengan beberapa orang. Kemudian dalam kelompok itu mungkin tidak semuanya anak-anak itu bisa berperan aktif dalam kelompok itu. Terkadang mungkin ada yang main-main, yang pindah kiri kanan saja, sedangkan ada temannya yang aktif melakukan tugas yang diberikan oleh bapak gurunya. Saya kira seperti itu kalau di sekolah. Kira-kira bisa jadi kategorikan itu Pak sebagai gotong royong itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, ya?
Saya pikir kalau menurut saya bisa juga karena tidak semua juga kelompok apa namanya begitu. Artinya ada juga kelompok tersendiri memang kerjasamanya bagus karena mungkin tingkat kesadarannya atau memang dia tertarik dengan materi apa yang diberikan oleh bapak dan ibu guru sehingga dia semuanya berperan aktif. Nah, saya kira seperti itu. Jadi mungkin kelompok lainnya tidak seperti itu. Kadang juga ada yang aktif, ada yang tidak. Karena mungkin pada saat pemberian tugas juga dia tidak terlalu tertarik tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Nah, mungkin seperti itu kalau menurut saya, Bu. Mungkin anak mengarahkannya mami itu, Pak. Iya, betul. Iya. Jadi Kak Minarti hari Senin saya mau moderator deh. Jadi bagi memangnya nanti kalang kabut di hari Senin. Iya. Pasti ada yang penjawab Kak Minarti. Ada pasti penjawab nanti. Iya. Siapa yang mau presentasi nanti Kak? Siapa yang buat gitu PowerPoint-nya kita nih? Kita Ji. Tapi yang kita sepakati hari ini yang kita angkat itu apa? Bulos di Batang di. Iya, gotong royong Kak. Gotong royong Kak. Cucum itu bulos di Batang. Iya. Istilah sosial kulturalnya di daerah kita bulos di Batang. Baru istilah kontekstualnya baru masuk di gotong royongnya. Iya, gotong royongnya dalam hal apa saja tuh? Iya. Di antaranya itu Kak tadi pemanfaatan lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Jadi yang terakhir sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan kondisi apa? Kak Syahrir nanti kita penjawabnya Kak Di. Kalau menjawab itu sama-sama diangkat tangan. Iya, bisa bisa karena siapa? Iya kan begini Kak, biasanya kalau ada yang seperti itu biasanya anggaplah saya yang menjawab pertanyaan yang ada. Ya, ditambahkan. Ya, ditambahkan, iya. Bisa dilanjutkan dengan teman atau menambahkan atau bagaimana. Namanya juga kerja kelompok, ya semuanya harus. Iya. Iya, tapi kita garda terdepan Kak Syahrir. Garda terdepan kita. Siap. Jadi Kak Minarti buat PowerPoint-nya Kak. Kita yang satu kelompok Bu. Iya, sama ini di room 2. Iya. Ini yang mau angkat teman-teman, Ibu Anti gotong royong. Oh, gotong royong. Kalau Ibu Siranti bagaimana pendapat tahu tentang bulos di Batang? Atau ada masukan yang bulos di Batang? Menurut saya bulos di Batang itu bagaimana kita bersatu padu. Baik dalam menyelesaikan maksudnya pasar seperti apa itu Pak? Halo Pak? kurang bagus sekarang. Iya, lanjut lagi. Maksudnya seperti apa itu Pak? Pengertiannya atau apanya itu bulos Batang Pak? Konteksnya boleh. Iya, pengertiannya Iya, pengertiannya terus mungkin bisa diberikan contoh. Iya, contoh kaitannya dengan KHD.
Tunggu dulu, Pak. Bentar, Pak. Nggak biasa kita dengar ini Bu Suranti, evolusi Batang. Nggak biasa kita dengar Ki. Iya, biasa, tapi menurut saya evolusi Batang Tidak itu tahu artinya. bersatu padu. Contohnya contohnya pada saat pembangunan rumah kita bersatu padu, umpamanya mengangkat semen atau apa seperti itu. Baik, kalau dalam kelas umpamanya dalam tugas piket kita tidak berpangku tangan, teman yang berada dalam kesusahan atau dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, Pak. Begitu menurut saya. Bagaimana Ibu Minarti? Cocok mitian Pendapat. Ibu Suryanti Pak, termasuk nih piket yang masih Ibu Suryanti itu mungkin bagaimana caranya kita menyiapkan kelas sebelum pembelajaran di Bu. Iya, kayak membersihkan bergotong royong membersihkan, begitu mungkin Bu Enti. Iya. Ibu Linda, bagaimana Ibu Linda? Iya Kak Sahrir, apanya? Tambahan lagi? Mungkin bisa penambahannya Kak Minarti. Pembiasaan berupa 3S, senyum, salam, sapa. Tapi kan sebuah pembiasaan yang berkelanjutan itu. Tidak jelas Ki. Tidak jelas Ki? Ada saya dapat ini Iya, bisa. artinya Bulosi Batang, makna Bulosi Batang Iya. dalam pendidikan. Apa ini? Saling senyata dalam kelompok. Berarti cocok tadi Pak Di, kerjasama dalam kelompok. Apa Iya. saling jujur, saling menghargai, apalagi nih? Saling memelihara malu. Saling bersama dalam suka maupun duka, tidak melakukan persaingan yang merusak, tidak saling menyayangkan dalam memberikan yang sepantasnya, saling membenarkan jika memang benar adanya. Ada maknanya. Siapa tahu masih ada tambahnya sama Ibu Linda. Tambahkan itu juga Kak Minarti. Pembiasaan 3S-nya juga. Gimana itu second? Apa itu 3S-nya? 3S-nya lagi Bu Linda, senyum, sapa. Ketemu nilai sosial ya itu bagaimana kami jaringannya Tidak terlalu jelas Ki. Apa yang kita sampaikan tidak jelas.
Dende. Terus putus ke saratan. Kak. Jaringan kan? Iya, enggak apa-apa Bagus kita ulang-ulang deh, karena Ariel. iya, enggak apa-apa kita ulang-ulang karena guru itu sering mantung kita ulang-ulang pekerjaannya. Masuk memang Kalau guru tidak itu paham kalau sering anak-anak Pak mengulang. Pak Sari, Iya. Nanti lain kali Bu begitu bintang ciri khas Pak Sari. Bu Linda Kalau itu guru. pakai anu saja, Iya, headset. pekerjaannya memang. Iya, coba pakai headset Bu Linda. Iya, mic-nya bagus itu. Aku cari. Ya mungkin Ibu Linda ini enggak suka kalau sering mengulang. Linda. Nah, segala sesuatunya kalau pekerjaan itu sering diulang-ulang. Karena semakin sering diulang, semakin bisa kita pahami, semakin bisa dimengerti. Bagaimana Pak Haji? Ternyata Pak Syahir bisa juga ya. Dapat Kebiasaan di sekolah itu Pak Haji. Oh iya. Beka Iya. Safir baik Iya, nih. bagus Mi. Iya, Udah Bang. Kita minta tempat depan. bagus sekali Mi. Terasa Mi Bu Linda, terasa Mi. Iya. Kami nanti jadi seulang tadi itu dengan sebuah pembiasaan karena kita sepakat budaya itu adalah sebuah pembiasaan. Nggak kedengaran lagi ke Kasari. Terus Ibu Suranti bagaimana? Siapa tahu ada pendapatnya Ibu Suranti yang mau ditambahkan lagi Iya, tambah tentang apa yang kita catatan ini. diskusikan ini ya. Ibu Suranti bagaimana? Iya Pak, iya. Iya, siapa tahu ada yang masih bisa ditambahkan, siapa tahu masih ada ide yang lain. Hmm, Jadi ini kalau buat sebentar PPT-nya sedikit dulu apa itu makna bulos si Batam Pak Di? Apa bagaimana? Iya, itu mungkin yang perlu dijelaskan dulu toh. Iya, maknanya dulu Di. Iya, apa itu bulu sibatan? Terus Iya. Bagaimana konteksnya sesuai dengan pemikiran KHD? iya, bulu sibatan terus dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh KHD, terus apalagi itu hubungannya seperti apa? Contohnya? Ya, kalau yang kedua itu konteksnya berarti contohnya. Yang biasa dilakukan selama ini. Kemudian Iya, ada satu kekuatan pemikiran yang menebalkan laku murid di kelas. Kekuatan sekolah pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas. itu contohnya mungkin itu barangkali mungkin fakta atau kejadian yang apa yang kita alami di sekolah. Nah, Mungkin ini seperti itu. sepakati satu kekuatan Yang pemikiran yang nyata. yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda. Oh, maksudnya di sini Pastor yang pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah Pak Di tentang bulu yang ada maknanya kaitannya dengan bulu sifatan Pak Di. Iya, tentang KHD itu. Iya.
Iya. Kemudian itu kan perlu sifatkan Itu Mikang tadi. sosial sosial. Iya, ada prinsip sosial budaya kita. Terus kaitannya dengan KHD yang selama ini kita lakukan di sekolah dan mungkin di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Kami narti. Kami narti. Maik tak kami narti. Iya, sudah terlempar Bu Linda ini. Baru bisa masuk kembali. Iya, kami narti itu mungkin yang di kelas itu yang cerita adikku bilang sebuah budaya 3S. Senyum salam sapa kan biasa sama teman Mana itu Dalam senyum. yang tegur sapa. Enggak, maksudnya di mana di situ makna gotong royongnya? Di mana makna gotong royongnya di 3S itu? Kan kita ini berbicara mengenai abulasi itu? batang, gotong royong. Iya. Jadi Iya. kalau kita mengatakan ini apa? Pembiasaan 3S senyum, salam sapa, di mana Ki letak gotong royongnya begitu. Nanti itu yang ditanyakan Ki. Kalau baku tegur bukan Kita ambil tapi Iya, sapanya toh artinya kami narti toh kalau tegur sapanya kan berinteraksi Ki dari satu mungkin baku tegur dengan diri tak sendiri pasti baku tegur Ki dengan orang lain kami narti itu mungkin itu sebuah kebiasaan di kelas itu kami narti tegur sapa abulasi batang gitu interaksi. iya, tapi kalau menurut saya kalau 3S itu biasanya kan dilakukan pada saat penyambutan siswa atau pas ketemunya kita dengan siswa bukan di antara maksudnya di pintu masuknya atau mungkin dalam lingkungan sekolah kita itu yang 3S yang dilakukan artinya saya melihat dalam kerja kelompoknya kayaknya tidak masuk di situ atau bagaimana Ji atau sapanya masuk di sana ke dalam mengerjakan tugas itu tugas kelompok biasanya kan bisa mungkin juga karena saling menyapa tuh saling menanyakan bagaimana pendapatnya apakah sudah benar itu bagaimana tapi biasanya kalau 3S itu dilakukan pada penjemputan siswa. Tapi kan ada termasuk tegur sapanya dari dia. Kami narti. Pasar kalau yang saya lakukan di sekolah itu Pak yang pada saat piket Pak kan biasa kalau piket kan yang tertentu kan sudah diadakan pembagian bahwasanya hari sekian nih. Iya, kayak rolling iya. Jadi saya berikan peran anak-anak meskipun pembagian tugas piket itu ditetapkan kita tidak boleh berpangkutan supaya kelas kita tetap itu selalu saya setiap hari dengan dongkang ke anak-anak saya arahkan makanya jangan supaya giliran ada temannya yang tidak hadir temannya lain bisa saling membantu. Iya betul. Jadi konteksnya itu Bu Suryanti di kelas itu piket membersihkan. Iya. Iya. Iya, biasanya kan begitu kan di jadwal tuh, ada jadwalnya. Ada di situ tanggung jawabnya Pak Di. Iya.
Kejujuran juga ada di dalamnya. Terus Ibu Linda masih ada yang kita jeda dulu deh, nanti mungkin sudah sholat Hasan berlanjut. Hasan. Lanjut Maki. Bagus ini bikin kelompok kecil Pak Di. Jadi kalau sudah Maki bikin PPT-nya, itu yang diperiksa kembali apa mau ditambahkan dan apa mau dikurangi. Iya, betul. Iya.
Jadi ku bikinkan mi grup kecil 5 orang situ di ikonnya. Kak Sahrir. Bikin mak. Iya. Iya. Undang Kina. Iya, iya. Oh ada Itu mi ada Pak nih Pak Suandi. Suandi. Iya. Pak Wandi. Iya, halo, halo. Iya Pak Wandi. Silahkan. Iya, Pak. Ya. sorry baru Pendak. anu. Iya. Iya, Jadi anu, halo. iya, Iya. iya. Pak Wandi. Tunggu dulu cari ke jaringan di. Iya. Bagus mi jaringan ta? Bagus, Ji. Iya, jelas Bagus, Ji. sekali Ji. Iya, bagus, Ji. Jelas sekali Ji suara. Oh iya. Kalau Ibu Linda itu bilang jelas sekali, jelas mi itu. Iya. Iya, selamat bergabung, Iya. Pak. Iya, makasih, Pak. Iya. Tugas kelompok ini Pak Wandi. Iya. Iya, jadi begini Pak Wandi. Tugas kelompok ini lagi dikerja mi. Iya. Iya, jadi kita ini berada di kelompok 2 mendiskusikan tentang tugas kita. Abolisi Batang, Budi. Oh iya, iya. Iya, abolisi Batang. Terus kaitannya dengan KHD. Tentang sosial budaya kita. Iya, menurutnya Bapak gimana? Abolisi Batang yang berkaitan dengan pemikiran KHD di. Iya, iya. Cari referensi dulu. Apa enggak mau? Ibu Linda, apa yang kita bilang tadi itu? Yang mana? Kita anui dulu. Itu yang kita tanyakan tadi sama Ibu Minarti, apa itu kan? Apa natanya yang tadi Ibu Linda, Bu Minarti? Dia kok di jaringan ada? Iya, terlalu syaratan. Saya kira ada yang kita tanyakan yang tadi, Ibu Narti. Ada tadi kah? Bisa diteruskan atau dilanjutkan? Yang ketiganya itu Pak, Apa itu? yang sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas, yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah Anda yang dapat diterapkan. Itu bila dia yang ditanyakan tadi.
Cocok itu kapan tadi yang di kelas yang piket? Toh? Kak Minarti. Masuk gitu mungkin. Di. Yang konteksnya dalam kelas. Iya. Selain itu mungkin bisa lagi. Apakah? Yes. Siapa tahu masih ada lagi. Iya. Kalau anu ya Kak, tapi bukan ngisi tapi berlaku jadi kelas dengan di luar kelas ya Kak. Ya ketika melihat sampah napungut tanpa disuruh, kan itu sebuah pembiasaan budaya. Dia nggak disuruh toh, kalau lihat nih sampai ya napungut nih, itu kan berlaku juga di kelas, bisa juga di lingkungan sekolah dan berlanjut di sekitar rumahnya, di tempat tinggalnya. Iya, kalau itu yang kita sampaikan dulu, mungkin semua sekolah barangkali menyampaikan peserta didiknya seperti itu barangkali. Pembiasaan itu. Kayaknya sudah melaksanakan semua. Umum nih. Iya, betul. Tapi tidak ada masalah. Saya pikir yang penting kan melakukan kegiatan yang sifatnya positif, tidak ada masalah. Masuk di dalam konteks kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Nah, iya betul. Tapi itu biasanya anak-anak itu kalau disampaikan ini hari paling-paling ke depan itu 1, 2, 3 hari dilakukan, sesudahnya itu mungkin tidak lagi, nanti disampaikan lagi. Artinya tingkat kesadaran itu sebentar sekali, Ji. Referensinya Mami nih Pak Suandi mau ditahu ini. Ya, sementara mungkin ada lagi cari-cari referensi dulu. Ibu Suryanti, siapa tahu Ibu Suryanti bisa menambahkan? Siapa tahu ada idenya? Bagaimana Ibu Suryanti?
dilakukan bahwa masyarakat Coba kita Ibu Minarti, kita ulangi dulu yang itu yang tadi catatan tadi situ supaya bisa dengar kian Pak Suandi. Sebetulnya dengan kita baca nota ide kita sehingga muncul juga idenya. yang saya dapat ini sisa mau dikuatkan ini Pak ini. Kalau kita baca ini artikelnya pengertian abolisi batang dalam pendidikan itu sangat sekali dengan anunya KHD. Iya. Ada saya lihat di sini istilah-istilahnya dalam bahasa Makassar. Kemudian ada penjelasannya juga. Makna abolisi batang dalam pendidikan. Misalnya saling sekata dalam kelompok, artinya yang sudah tadi kita bahas bahwa itu di kelas dapat bekerja sama. Bisa juga masuk di situ, mungkin itu tadi bekerja sama dalam hal menyelesaikan dari guru, kemudian kerjasama dalam menyelesaikan tugas piket. Maksudnya mungkin di situ Pak Di. Iya. Apalagi ini saling jujur. Dalam kerja kelompok siswa Budi, kalau misalnya kelompok semacam diskusi apakah mungkin sebagai guru kita tidak memperhatikan dulu mana yang lebih pintar, mana yang siswa yang belum paham. Mungkin kita memahami secara sama supaya mereka bisa saling membantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Supaya bangannya Tuhan itu bisa berkembang. Anu juga Pak Di dalam diskusi juga. Mungkin Ibu Minarti. Apa itu? Kita sampaikan nih. Lanjut Mak Ibu Anti. Bilang dalam diskusi juga. Maksudnya mungkin dalam diskusi abolisi batang juga mengandung makna musyawarah, mufakat dalam menyatakan pendapat. Dalam diskusi juga dipakai abolisi batang Bu. Bisa juga. Bagaimana menurut Bu Minarti? Maksudnya itu abolisi batang juga diterapkan dalam kegiatan diskusi. Iya, dalam menarik satu kesimpulan. Iya, perlu sekali nih. Iya. Kerangka-kerangkanya Mami nih Pak Sarir yang mau dituangkan ke dalam PPT-nya. Iya. Tadi dimulai dari apa tadi itu? Apa kekuatan konteks sosial kultural? Jadi kita di situ konteksnya abolisi batang Pak Di. Iya. Jadi di PPT dijelaskan Ki apa itu dulu abolisi batang. Iya, bagaimana maknanya abolisi batang? Iya. Kemudian dan hubungannya dengan KHD. Iya.
Kemudian yang kedua, contoh-contoh konkretnya. Paling bagus barangkali kalau contohnya itu yang yang kerja kelompok tuh. Contohnya, contoh kerja kelompoknya peserta didik di sekolah itu. Mulai Bagus makin barangkali. ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi, Bu? Apalagi nih yang ketiga, Kemudian iya, setelah contohnya. contoh-contoh konkretnya. Baru apa lagi yang ketiga? Yang tadi, yang itu pemanfaatan lahan yang tidak produktif menjadi produktif, Masuk tidak diambil. masuk di contoh itu tuh. Oh, iya. Iya, masih Iya. di contoh itu. Contohnya itu, contoh yang Jadi sisa satu itu. itu yang pertama. Sisa satu kita mau cari. Itu kalau contoh sekolah sudah 2 itu sudah lumayan nih, lumayan. Atau mau diisi Iya. banyak, mau diperbanyak. Biar Contoh-contoh satu konkret. kalau kena aja. Nanti di akhir baru pamungkasna Pak Sahrir. Betul. Nah, kemudian itu kan yang tadi kekuatan kontekstual evolusi batang, kemudian contohnya, kemudian berikutnya apa lagi? Lagi contoh tidak muncul. Yang menebalkan laku murid di kelas. Sepakati satu kekuatan pemikiran IHD yang menebalkan laku murid di kelas. Saling menghargai. Kemudian dia sebetulnya masih mau ditambahkan. Contohnya lagi. Contoh yang tidak umum toh maksud Kak. Karena tadi yang umum yang pakai sekolah lain gitu. Yang konteks. Iya. Yang konteks yang biasa kita lihat. Iya, kayak tadi waktu itu tadi yang apa? Budaya pembiasaan ketika melihat sampah, tapi Nabila Ika Sahrir biasa nih, umum nih. Jadi baru kupikirkan ini apa yang tidak umum begitu. Ya, maksudku Justru saya. yang umum yang kita Iya. angkat. Iya. Yang biasa dilakukan oleh siswa, seluruh siswa. Termasuk ya tidak. Oke, yang tadi aku bilang anak-anak ketika melihat sampah tanpa disuruh, ambil itu. Kan itu sebagai budaya pembiasaan yang berkelanjutan. Sudah dikembangkan tadi itu. Sudah nih. Kesadaran dalam membersihkan lingkungan. Kesadaran toh? Iya. Jadi tanpa disuruh lagi. Iya. Mungkin bisa juga masuk prinsipnya Tutur Handayani. Saya itu juga tadi tentang yang pungut sampah itu artinya saya tidak mengatakan bahwa bagus maksudnya kan masalah asli itu kan itu Tidak jelas kipaon dia. kebiasaan. Masuk prinsip Tutur Handayani mungkin tercermin juga ketika kita memberi apresiasi terhadap prestasi siswa. Dari belakang mendorong toh.
Disuruh pakai kembali 10 menit ini. Iya, sisa 10 Iya, menit. Dede. Irmi. Bagaimana Ya Pak cocok Sundi? itu Apanya Ibu? Iya, Sundi kayak tadi, itu yang bilang tadi itu. memberi apresiasi terhadap prestasi siswa, termasuk prinsip itu Tutur Handayani. Artinya kita Memotivasi, Di. Motivasi ya, memberikan penghargaan kepada peserta didik. yeah. Jadi siswa yang lain juga bisa termotivasi. Ada juga rasa bangga terhadap siswa yang berprestasi. Iya, betul. Ada acuannya. Ibu Suranti masih ada? Atau ada yang bisa ditambahkan? Ya, mungkin itu pada saat juga jam istirahat kan biasa kan ada siswa yang tidak membawa jajan. Artinya kita ikut merasakan apa yang jadi kita patungan untuk membantu teman yang artinya ada siswa yang membantu temannya tidak membawa jajan. Oh, maksudnya Ibu Suranti kalau ada peserta didik yang tidak membawa uang jajan, terus teman-temannya kita sebagai guru mengarahkan mereka bagaimana mereka bisa patungan membantu teman-temannya supaya dia bisa tahu bisa merasakan apa yang dirasakan temannya yang tidak membawa uang jajan itu. Jadi kita sebagai guru mengarahkan. bagaimana menurut Anda? Masukin nilai kebersamaan itu. Kebersamaan itu kalau Nah, begitu. itu menurut saya benar. Iya. Iya, kebersamaan kalau begitu. Saling berbagi bukan cuma tapi menumbuhkan rasa empati juga. Iya. Ya, itu maksudnya, Pak. Iya, nilai kebersamaan itu. Bagaimana menurut Ibu Narti? Cocok semua gitu, Pak. Sisa mau ini ditarik garis besarnya. Oh, begitu. Iya. Ibu Linda, seperti masih ditambahkan? Masih ada ide atau pengalaman yang dilakukan di sekolah selama ini? Apalagi dia selain nilai kebersamaan dari segi perilakunya anak-anak, dari dari yang nakal, bagaimana caranya mengubah supaya menjadi anak-anak untuk tidak nakal lagi? Pembiasaannya seperti apa itu kalau yang seperti itu? berarti kalau begitu pembentukan karakter anak. Bagaimana pendekatan tak itu lagi sebagai guru ke siswa? Itu termasuk mengubah apa itu dia? Karakter. Iya, karakter atau perilakunya anak-anak dari yang keras bisa menjadi lembut begitu. Maksudnya. Iya. Jadi perubahan karakter. Ya, seperti tak masuk itu kan? Tidak kapan Dendeng, karena
karena di sini Karena nilai kebersamaan Abulasi karena saya Batang. ya karena saya pikir selama ini kan mungkin terjadi di sekolah atau juga. Saya kira ada ya siswa seperti itu. Iya, jelas. Pasti. Apalagi kalau di daerahku yang jauh, yang Nah, terus nilai kebersamaannya tidak masuk itu kan? kebersamaannya, pembentukan karakternya, Iya. begitu. Iya. Kalau kebersamaannya pasti masuk karena interaksi saya sama siswa toh, saya dan siswa. Bagaimana pembentukan karakternya berarti ada sebuah interaksi. Bagaimana saya pendekatanku ke siswa, bagaimana caraku untuk mengubah karakter anak dari yang maksudnya keras tadi menjadi sedikit lebih lembut. Ya, mungkin sebuah interaksi gini dia bukan, maksudnya kalau kebersamaan pasti kebersamaannya karena antara siswa dan guru. Berarti masuk juga kalau itu. Abulasi Batang. Kami ngerti dia. Karena kebersamaan. Menurut kita kalau perubahan karakter. Kalau Bagaimana Pak Suwandi? Menurut Anda? Iya, saya tambahkan dari Bu Linda. Mungkin itu mas prinsipnya iman dia Karsa. Dari depan kita memberi contoh. Jadi kita sebagai guru mungkin bisa berlaku juga olah kita temannya. Jadi itu prinsip Abulasi Batang, kita itu yang anak nakal itu kita kumpul, kita sering kasih tahu dengan anak-anak yang kita anggap perilakunya baik. Jadi betul. Itu mungkin bisa mengambil contoh dari teman-temannya kelompok itu. Itu bisa secara sedikit demi sedikit bisa berubah perilakunya, tindakannya. Sekian dari saya. Iya, karena terjadi sebuah interaksi kami nanti. Iya. Iya. Dan merubah itu bukan cuma untuk satu guru saja, tetapi harus semua guru bergerak. Iya. Di situ kerjasama lagi di situ. Kerjasamanya. Iya, bergotong royong. Iya. Ada kerjasamanya tuh. Abulasi Batang kalau seperti itu. Bagaimana menit ini dari 10 menit. Iya, langsung disuruh Meki pindah sama Aji. Tadi 351 mengirim Bapak, jadi 359 masuk Meki Kapang. Masuk Meki di room 1 tuh. Dek. Iya, masuk itu ada nih. Iya. Masuk mas saya. Nah, persilahkan Maki Bapak masuk. Iya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman di bor 2 silakan balik ke main room. Ibu Anti, masuk ya ke link pertama, bor 1. Bagaimana caranya pindah, Pak? Haji? Ya. Ibu Anti keluar dulu di sini, baru masuk kembali di bor 1. Ada linknya di grup Bu Anti. Oh iya, makasih banyak Pak Haji. Baik ya.